Kita peserta 42 ya, Mas? Betul, Pak. 4, Oke. 41 kayak. Yang satu itu Oh, keluar pas semester 1, Pak. oke. Nggak apa-apa. Mas Aldo izin sambil mulai nggak apa-apa ya, Mas Gopari ya. Kita Silakan, Pak. berarti selesai jam berapa, Mas? Biar. Untuk dari Ibu Dewinya sendiri itu apa 2 jam full atau sesuai pembelajaran, Pak? Nggak apa-apa. Saya ngikutin aja eh, regulasi yang di kampus ya. Nanti tinggal apa namanya? eh, saya ngikutin aja. Kalau untuk regulasi kampus itu 50 menit 50 menit berarti. Kalau dari regulasi kampus itu 100 menit, tapi kalau praktisi setahu saya itu 2 jam sih, Pak. Berarti 1 jam penuh ya, atau gimana? 2 jam, 2 jam. Iya, 2 jam. 2 jam Ya, kurang 20 menit. oke, nggak apa-apa. Oke ya, kita mulai aja sembari nanti yang lain bisa menyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini masuk ke sesi kedua. Yang pertama Mas Aldo kemarin minta maaf. Sebetulnya Mas Aldo udah ada agenda di Jakarta. Full ada 4 hari Mas Aldo di Harmoni, kawasan Harmoni. Apa namanya? Pengen sih ketemu teman-teman suatu saat ya. Tentu semangatnya Mas Aldo adalah bagaimana caranya setelah sesi pertemuan ini setidaknya Mas Aldo kenal teman-temannya. Suatu saat teman-teman itu punya usaha, punya bisnis, kita bisa diskusi bareng. Nah, maksudnya Mas Aldo biar kita punya spirit yang sama. Nah, ini untuk sesi ini kita foto dulu ya Mas Gofari ya. Iya, betul, Pak. Tolong Eh, semuanya on cam ya. buat kawan-kawan bisa on cam, bisa pada on cam ya. Hmm, 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 hmm. Hmm. Yuk, 1, 2, 3. Oke, boleh lagi. 1, 2, 3. Iya, Oke ya. kasih. Baik, Mas Aldo langsung akan masuk ke sesi materi. Dan kemarin Mas Aldo kan sebetulnya pengennya di akhir sesi, Mas Aldo tuh tahu bisnisnya teman-teman ya. Nah, makanya kemarin saya sempat kirim apa namanya, kirim slide apa template untuk saya tahu tentang apa sih sebetulnya apa yang ada dalam benaknya teman-teman sama pikiran teman-teman ya. Oke, Mas Aldo izin, saya share screen ya terkait ini ya. Sebentar, sebentar teman-teman. Ini Mas Aldo biar saya akan finalisasi dulu. Oke ya, ini data teman-teman yang kemarin. Ini Mas Aldo coba
hide aja. Saya kepengen untuk apa namanya tema bisnis yang mau difinalkan ya. Kemarin untuk kelompok 1 siapa saja? Boleh eh, ngomong teman-teman. Kelompok 1. Kelompok 1 itu ada absen 1 sampai dengan 8, Pak. Ini Iya, ya. termasuk saya. Oke, saya panggil satu-satu ya. Mbak Kaila ada nggak? Mbak Kaila? Mbak Kaila ada? Kalau Mbak Stella ada nggak? Mbak Stella? Stella Esteria Prakoso? Mbak Mas Muhammad Rizky Ramadan ada nggak? Rizky lagi jalan pulang, Pak. Oke ya, belum konfirmasi ya. Tapi ini belum masuk ya. Nanti kalau misalkan itu bilang ke saya aja. Iya. Terus Cut Desyanti ada? Ada, Pak. Ada ya. Iya, Pak, maaf izin masuk Pak. Itu Piala Margara ngechat di Zoom Pak, cuman nggak bisa on katanya. Ini dengan siapa? Maaf. Saya dari FIFA belum Pak, izin masuk aja takutnya Bapak lewat. Rizky ya. Iya, Seva juga Pak, Seva Adiasa, Rizky dan Seva. Nah, nanti dulu. Katanya Saya lagi panggil perjalanan. dulu aja. Oh iya baik Pak. Kemudian Gofari hadir ya. Hadir, Pak. Ahmad Rivaldi ada. Hadir, Pak. Kemudian Adelia Puspita. Ayu ada? Hadir, Pak. Oke. Meisha Rahmania Asyahro ada? Hadir, Pak. Tidak. Oke. Mas Aldo mau tanya untuk produknya apa? Kemarin bisnisnya yang mau dijalanin, sepakatannya Untuk produknya itu sendiri nasi box, Pak. nasi kotak ya. Iya, betul. Usaha catering ya. Ya, betul. Usaha catering. Nasi box, nasi kotak. Oke. Ada brand yang diusulin? Untuk brand, maksudnya nama brandnya itu, Pak. Ya. Iya, nama brandnya itu nasi ibu kota. Nasi ibu kota. Nasi ibu kota. Oke. Oke, begini tulisannya. Nasi Tidak ibu kota pakai, ya. tidak Oke. pakai spasi, Pak. Ya, oke. Pintu ditutup, digembok nggak? Sudah punya Instagram? Belum ya? Belum, belum. Ya. Nggak tahu, sumpah. Oke. Yang Saya pertama kosongin kamu lagi aja. ya? Oke, kita masuk ke kelompok 2 ya, teman-teman. Kelompok 2 di sini nomor 9 sampai berapa, Mas Gofari? Nomor 1. Sampai 16 ya? Iya, Pak, betul. Oke. Amanda Safrinaya ada? Hadir, Pak. Iya. Naila Firly Namira ada? Hadir, Bapak. Dinitri Maulani? Hadir, Bapak. Kemudian Rajwa? Hadir, Pak. Siti Nurila ada? Siti Nurila? Siti Nurila Hadir, ada? Pak. Hadir ya. Kemudian Rastania Putri Gunawan ada? Hadir, Pak. Ya. Kemudian Kairina ada? Ada, Pak, ada. Firda Khairunisa ada? Hadir, Pak. Ya. Produknya apa ini? Bisnisnya? Kemarin sudah rembukan apa bisnisnya? Kelompok 2.
Udah ini belum? Amanda dan teman-teman yang mau diangkat jadi untuk presentasinya, Usaha rice bowl, Pak. rice ball. Berarti ini food and beverage ya, rice ball. Bentuknya apa nih rencananya? Mau catering apa rumah makan atau kafe? Ke depannya rencananya. Rice bowl. Brandnya apa? Amanda, Naila, merek dagangnya, brand. Merek dagangnya apa teman-teman? Oh, untuk nama brandnya belum fix gitu ya? Belum ya. Berarti coba kamu kontak teman-temanmu, dibantu, terus disepakati brandnya apa ya. Hari ini harus sudah selesai untuk brandnya apa ya. Iya, Pak. Oke, langsung disepakatin aja. Oke, kita masuk ke kelompok 3. Ini berarti Oke, kelompok 3 di sini ada Muhammad Arik Iqbar ada. Hadir. Kemudian ada Najwa Sahrina. Najwa, Hadir, Pak. Hadir, Pak. Rangga Ramadan ada. Hadir, Pak, hadir. Rangga hadir, Nabil. Pak. Oke, Nabil ada. Alhamdulillah hadir. Oke. Raffi ada. Hadir, Pak. Kemudian Rafani. Hadir, Pak. Ini satu handphone berapa orang nih? Yang gabungan siapa nih? Anu ya, Zoom-nya dikasih nama ini lengkap ya. Aurel ada nggak? Aurel, Jesse. Hadir, Pak. Kemudian Nafa Harisa Putri. Hadir, Pak. Oke. Bisnisnya apa nih? Kelompok 3. Kelompok 3 Catering, Pak. bisnis. Oh, catering semua ya. Oh iya. Catering ya. Apa produknya? Produknya apa? Snack box dan nasi kotak, Pak. Snack box. Nasi box ya. Snack box. Snack. Gak apa-apa, ini biar beda. Jangan nasi kotak. Fokusnya snack ya. Brandnya apa? Nama Merek dagangnya apa? ikannya Navara Chicken ya. Navara. Navara Kitchen, Pak. Kitchen, bukan Oke. kitchen. Karena dia Ini ya. Oke, kelompok selanjutnya ada kelompok 4. Ada Abdullah Rifki ada. Hadir, Pak. Kemudian Iza. Hadir, Bapak. Erza ada Erza. Erza, Dimas. Hadir, Pak. Bapak, maaf. Kelompok 4 sampai Farel. Oke, sampai Farel ya.
Oke. Muzaffar ada? Hadir, Pak. Hadir, Pak. Oke. Nurul Azizah? Hadir Bapak. Nurul Azizah. Ya. Alwan ada Alwan? Saya hadir, Pak. Muhammad Nuku Hamka? Hadir, Pak. Sakira Hadar? Sakira ada? Syakira sakit, Pak. Kamu ya siapa? Mbak Viana. Ini siapa? Sakira? Ini Viana apa Sakira nih? Saya Viana, Pak. Cuman Syakiranya bilang dia sakit. Berarti tidak hadir kan? Ini ya. Iya, Pak, tidak hadir. Teman-teman Mas Aldo sih berharap kita ya gentle aja lah. Pengusaha kan kita itu akan belajar integritas. Nggak apa-apa kalau misalkan tidak hadir, nggak apa-apa kan tidak hadir gitu ya. Yang penting kita komitmen aja. Mas Aldo sih pokoknya poinnya itu. Makanya Mas Aldo punya pertanggungjawaban ke Bu Dewi kan kita juga harus menjaga semangat itu ya teman-teman. Nggak usah khawatir kalau nggak hadir nggak apa-apa. Ini kan cuma Mas Aldo harus mempertanggungjawabkan saja ya. Farel ada nggak? Hadir, Pak. Farel Lavito. Oke. Hadir, Pak. Oke. Ini bisnisnya apa nih? Kelompok Vendor, Pak. apa namanya? Vendor fotografi, Pak. Vendor, Pak. Vendor. Vendor apa? Vendor fotografi, Fotografi, Pak. Oke. Ini ya. Terus apa namanya? Ininya apa mereknya? Brandnya? Memori Raga, Pak. Memori Raga. Gini tulisannya atau pakai I? Pakai I. Ya. Lanjut. Kelompok 5. Amelia ada? Hadir, Pak. Dinda ada? Hadir, Bapak. Taki ada Taki? Taki Dakhilullah Azamuddin Arhab. Ada? Sefa ada Sefa? Hadir, Pak. Hadir. Guenelo Alfatianda ada? Hadir, Pak. Niza? Hadir, Pak. Yonanda ada? Hadir, Pak. Piana? Hadir, Pak. Febrianti? Hadir, Pak. Oke ya, teman-teman, ini untuk kelompok terakhir bisnisnya apa? Food and beverage, Pak. Apa itunya? Pak, Taki hadir, Pak. Maaf, Pak. Taki hadir tadi, Pak. Nggak kedengeran. Oke. Food and beverage. Apa produknya apa? Produknya apa? Untuk kelompok 5 nih. Makanan berat, Pak, kayak rice bowl. Tapi bisa di cateringin juga. Makanan berat kayak rice bowl. Enggak kena. Kamu harus tahu. Maksudnya dipastiin produknya apa. Gitu. Maksudnya produknya kayak rice bowl. Rice bowl. Iya. Ini rice bowl semua dong. Oh, kelompok 2 belum ya. Rice bowl ya. Iya. Mereknya apa?
satu suap tapi suapnya pakai OE. Pakai SOE gini ya. ya. Oke. Kemarin link kanvasnya teman-teman udah terima semua belum ya? Sudah, Pak. Udah ya, udah dibuat Udah. apa? Nanti tolong dibuatin seminggu ke depan teman-teman bikin coba biar Mas Aldo pelajari. Nggak harus semua lengkap, cuma minimal nanti kita akan bicara tentang distribution channelnya ya, teman-teman. Nah, baik, Mas Aldo akan izin untuk apa namanya sharing ya, sebentar. Teman-teman, Mas Aldo apa minta nanti kalau misalkan ada pertanyaan, teman-teman bisa langsung tanya aja ya, artinya nggak usah nunggu Mas Aldo selesai. Baik, teman-teman, untuk di sesi kedua, saya ada satu sesi materi terkait dengan distribution channel dan wholesale intermediaries ya. Jadi apa saluran distribusi dalam marketing. Nah, kita nanti Mas Aldo akan sedikit kulas, tapi nanti kita akan banyak diskusi, teman-teman. Kita akan banyak diskusi, dan sebetulnya sih Mas Aldo tadi berharap produknya nggak catering semua ya. Tadi ada 4 kelompok catering semua. Ya Mas Aldo sih nggak melarang. Cuma sebetulnya kalau misalkan nggak sama itu kan jadi lebih apa namanya lebih banyak opsinya ya. Baik, sebentar. Nah, teman-teman, saya akan coba mengupas tentang sesi materi terkait dengan distribution channel. Nah, ini apa namanya, teman-teman pasti ketika dalam menjalankan satu pemasaran produk ataupun apa kan mungkin pernah dengar ya, tapi mungkin jarang yang mempelajari secara rinci. Nah, nanti Mas Aldo apa namanya Mas Aldo akan coba kupas berdasarkan pengalaman bisnisnya Mas Aldo. Kalau masalah materi saya pikir teman-teman banyak ya, jadi nggak usah khawatir, di website dan sebagainya juga banyak. Nah, distribution channel sendiri secara teori ya, itu adalah jaringan yang digunakan perusahaan untuk mengantarkan produk atau jasa dari produsen ke konsumen akhir. Gimana caranya produk teman-teman itu sampai ke konsumen. Selama ini mungkin teman-teman masih bicaranya tentang apa ya, Instagram, TikTok, dan sebagainya. Tetapi jarang berpikir bagaimana mekanisme mendistribusikan produk kita kepada konsumen. Nah, proses marketing yang mungkin selama ini teman-teman kalau dengan kata marketing kan selalu identiknya dengan media sosial dan semuanya ya. Tapi sebetulnya yang paling menentukan salah satu yang paling menentukan kesuksesan kita dalam mempertahankan bisnis adalah menentukan strategi distribution channel. Bagaimana produk kita itu sampai di lapangan. Nah, kemarin Mas Aldo sempat share juga bahwa salah satu bisnis yang Mas Aldo jalani itu adalah nasi bok pelangi ya. Mungkin teman-teman bisa, tapi itu udah lama nggak tak jalanin dan mungkin juga itu buat apa akan saya jalanin ke depan. Nah, sebelum sampai ke sana, jadi Mas Aldo itu punya bisnis restoran awalnya. Dulu restoran namanya Bakmi Jawa Dirjo Putro ya. Kemudian dia karena beberapa kali itu Mas Aldo diminta untuk menyuplai ke beberapa perusahaan. Nah, akhirnya Mas Aldo terpikir untuk mendirikan satu unit bisnis catering ya, namanya Nasi Bok Pelangi. Nah, di Nasi Bok Pelangi ini
Mas Aldo itu pernah diminta membuat hampir 10.000 ya untuk kampus, biasanya kalau ada acara-acara ospek ataupun sejenisnya itu. Kemudian diminta untuk menyuplai salah satu perusahaan wisata. Jadi nyaris setiap hari 100-200 pack ya. Kemudian juga ada permintaan-permintaan lainnya untuk event dan sebagainya. Nah, tahu nggak teman-teman? Saya pikir awalnya ketika bisnis itu kan yang paling sulit mencari market, memasaknya, dan sebagainya. Ternyata salah satu tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita itu menyalurkan produk kita hingga sampai ke tempatnya konsumen biar aman, biar efisien, dan juga konsumen puas. Nah, nanti saya akan cerita. Nah, makanya siang ini kita akan membahas terkait dengan distribution channel. Nah, harapannya Mas Aldo juga nggak muluk-muluk ya. Teman-teman punya insight, satu gambaran bagaimana nanti ketika teman-teman itu akan menjalankan produknya teman-teman atau mungkin punya keluarga teman-teman. Nah, ketika kita bicara tentang saluran distribusi, yang harus kita pahami adalah strategi distribution channel yang efektif itu dapat membantu perusahaan mencapai pemasarannya. Anda bayangkan, mungkin saat ini kan teman-teman di sana udah berjamur usaha-usaha snack ya, keripik-keripikan dan sebagainya. Nah, itu kan bulky ya. Bulky itu maksudnya paham ya. Jadi barangnya banyak, tapi murah. Kalau teman-teman hanya untuk berjualan pameran, itu sih mungkin kecil ya. Ataupun kalian hanya untuk uji coba dagang di kampus. Kalian belum menghadapi satu kondisi yang kebutuhan besar. Tetapi ketika teman-teman pengen membuat usaha snacknya itu berkembang dengan pesat, mungkin saat ini baru menjual 100 pack per hari, tapi suatu ketika teman-teman akan menjual sampai dengan 10.000 pack, 100.000 pack. Apakah itu mungkin? Mungkin, teman. Ada satu film ya menarik itu yang Mas Aldo itu juga teman-teman bagus ya. Billionaire yang filmnya Thailand itulah, si pencipta rumput laut itu kan. Anda bayangkan rumput laut kan barangnya gede, ringan, tapi dia memakan space. Itu ketika awalnya kan itu dia dibuatnya di luar negeri, kemudian sampai di Indonesia. Nah, teman-teman kalau teman-teman main ke mall mungkin kan tidak pernah kepikiran tuh, kok bisa ada snack dia diimpor dari Thailand, Filipina, Malaysia, bahkan ada yang dari Amerika, kok bisa sampai di Indonesia. Artinya bahkan dengan harga yang sebetulnya nggak kepikiran kok murah gitu ya. Nah, sedangkan kita juga banyak produk-produk yang dari China, dari sana barang dijual sampai di tempat kita, harganya murah. Nah, itu kenapa kok bisa begitu? Karena mereka menggunakan strategi distribution channel yang tepat. Nah, oleh karena itu, sesi ini lebih tepatnya kita akan ya mengupas terkait apa sih sebetulnya distribution channel itu dan apa sih dampaknya ke bisnis kita. Nah, yang pertama beberapa poin utama ya, bagaimana manfaat distribution channel. Salah satu poin utamanya adalah meningkatkan kepuasan pelanggan. Nah, Mas Aldo akhirnya cerita ya. Jadi karena kalian tadi kebanyakan bisnis catering, jadi Mas Aldo
berpikir ngupas itu. Dulu pada saat Mas Aldo jalanin usaha catering, pada saat itu kan Mas Aldo berpikir, wah, bikin, memproduksi, kemudian diantar sendiri. Nah, suatu ketika karena Mas Aldo itu mungkin apa multitasking ya, jadi ngurusin masak, setelah masak dikejar-kejar waktu, kemudian habis itu harus mikirin kendaraan, kemudian dikirim. Jadi kendaraan yang Mas Aldo pakai itu akhirnya jatuh. Bukan apa-apa, ya karena Mas Aldo kelelahan gitu ya. Nah, singkat cerita, ya konsumennya kecewa berat ya. Barangnya rusak, rugi uang, dan sebagainya. Nah, sejak saat itu Mas Aldo mulai berpikir apa namanya kita mulai menggunakan memperbaiki cara distribusi gitu ya. Nah, salah satunya adalah bekerja sama dengan perusahaan transporter atau jasa kirim gitu ya. Dimana kan ada istilah mungkin taksi barang ataupun apa. Nah, akhirnya Mas Aldo memikirkan, oh kalau ini udah jadi jam berapa dikirim, biayanya berapa, setelah ini sampai jam berapa. Nah, justru dengan kita memperbaiki saluran distribusi ini, itu menjadi tepat, teman-teman. Nah, kemudian ini teman-teman, saya berpikir teman-teman harus paham ya dan harus hafal ya. Jadi yang pertama adalah tipe saluran distribusi. Itu secara umum ada 3. Ada yang sifatnya direct distribution channel, ada yang indirect, dan ada yang hybrid. Nah, mungkin teman-teman yang tadi karena ini makanan semua ya, makanan semua, saya pikir ada yang sebagian besar itu direct, langsung ke konsumen, yang kayak rice bowl gitu ya. Ada yang juga sifatnya hybrid, ada yang juga indirect. Maksudnya begini, barang yang kita buat itu langsung sampai ke konsumen, diantarkan. Kita produksi, diantarkan. Kemudian ada yang sifatnya indirect, secara tidak langsung. Jadi kita melalui pihak ketiga. Ada yang hybrid, nah, campuran lah ya. Nah, kemudian untuk metode distribution channel itu ada 3. Nah, ini Mas Aldo nggak usah khawatir teman-teman, saya pikir juga nggak perlu nyatet lah. Yang penting teman-teman beberapa poin nangkap, karena nanti Mas Aldo akan share materinya dalam bentuk modul juga. Yaitu yang pertama untuk metode itu ada eksklusif, kemudian ada selektif, kemudian ada intensif. Kalau eksklusif ya berarti kita itu udah dipasrahkan ke pihak ketiga semua ya. Kemudian selektif, dan kemudian yang intensif. Nanti Mas Ando akan jelaskan secara rincinya. Oke, sebentar. Sampai sini ada yang ditanyakan teman-teman? Kasih ini dong pertanyaan, biar Mas Aldo nanti punya gambaran. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman, silakan. Nanti mungkin Mas Aldo ngasih ini ya, poin ke Ibu Dewi kali ya, yang tanya ya. Izin Pak, ada yang bertanya lewat kolom chat. Oke, boleh. Apakah Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Seva ya. Ini saya catat. Minta dibantu catetin juga ya, Mas Govaria yang tanya-tanya. Baik. Jadi ini ada pertanyaan, apakah perbedaan harga dari setiap saluran distribusi indirect ini ditentukan oleh perusahaan awal atau ditentukan mandiri oleh saluran distribusi tersebut? Oke. Sebelum Mas Aldo jawab ya, saya akan sekilas sedikit menjelaskan dulu. Ada 3 tipe distribution ya.
Yang pertama adalah eksklusif. Berarti kalau eksklusif, Anda tidak bekerja sama dengan pihak manapun lah. Ataupun Anda tidak membuat satu produk. Nah, berarti dari setelah teman-teman produksi, teman-teman langsung dijual ke konsumen. Oke. Kemudian ada tipe yang selektif, di mana teman-teman mulai melibatkan distributor. Nah, nanti kita akan bahas tuntas ya. Jadi kalau di sini sudah ada pihak lain ya. Nah, kemudian ada intensif. Nah, ini. Pertama adalah dari Anda produksi, kemudian Anda meminta perusahaan wholesaler ya, atau perusahaan perantara. Nanti saya ceritakan secara rinci. Kemudian dari perusahaan perantara ini dia punya distributor, kemudian sampai dengan konsumen. Nah, teman-teman, kalau yang eksklusif mungkin sudah tidak masalah harga lagi ya. Artinya Anda punya kendali penuh sampai dengan ke konsumen. Tetapi ketika tipenya adalah selektif dan intensif, ini berarti teman-teman mulai berpikir keras bagaimana saya membuat penentuan harga ini tidak asal. Karena ada pihak lain yang harus menerima bagian. Oke. Terus tadi pertanyaannya Mbak Siva, siapa yang menentukan harga? Teman-teman, tentu saja kalau dalam bisnis ya, kita kan sebagai produsen, kalau saya nih, meskipun ya, itu harusnya idealnya kitalah pengendali harga. Meskipun dalam beberapa hal ada juga yang dia modelnya bukan kita, yang penting kita beli. Oke, kita ambil contoh, misalkan dalam tipe selektif. Mas Aldo kan pernah punya satu perusahaan susu ya, dulu memproduksi susu kambing etawa. Kemudian Mas Aldo membentuk jaringan distributor, waktu itu hampir ada di sekitar 30 kota. Nggak banyak sih. Jadi distributor itu dia punya sumber daya kendaraan dan sebagainya. Nah, kemudian ini dalam arti dia punya kendaraan sebagainya, yang versinya Mas Aldo dulu. Jadi dia membeli Mas Aldo dalam jumlah banyak, kemudian dia mendistribusikan. Tetapi ada juga, Passing itu tuh dia nggak dikunci stang, tapi tuh karena kan ada moge yang bannya tuh nggak bisa dimaju mundurin. oke, lanjut ya Mbak Nurul ya. Jadi ketika kita bekerja sama dengan pihak lain, maka kita kan berarti dalam menentukan harga itu kita yang menentukan. Kita sudah punya parameter. Contohnya misalkan, saya anggap teman-teman kan mesti tahu ya, ada istilah distributor. Ini yang paling gampang dulu. Kemudian ada istilah reseller dan sebagainya. Nah, misalkan ketika kita menentukan harganya 10.000. Agar semuanya itu bisa berjalan dengan lancar, maka bisa jadi pada saat dengan distributor, potongan harganya, misalkan kita harga konsumen 10.000, harga distributor 7.000, kemudian harga resellernya 9.000. Artinya si reseller ada profit Rp1.000, si distributor dia ada profit Rp3.000. Ini agar dia bisa menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya. Tetapi ada juga, ya ini di lapangan ya, mungkin agak sedikit berbeda dengan secara ini ya. Si produsen, dia bekerja sama dengan wholesaler ya, atau dia perusahaan besar yang dia mau menjadi agen tunggal, istilahnya gitu. Eksklusif. Saya mau beli hargamu, kamu jual berapa? Misalkan kita jual harga, katakanlah karena dia belinya banyak, kita jual dengan harga 7.000 misalkan.
5.000. Tadi kan kita distributor ya, kita beli dengan 5.000. Maka nanti mereka lah yang mengendalikan jaringan distributornya. Nah, teman-teman, poin yang ingin Mas Aldo sampaikan adalah terkait harga. Karena kita sudah merencanakan saluran distribusi, artinya ketika membuat harga, itu nggak boleh sembarangan. Makanya ketika ya teman-teman, suatu ketika saya pernah dengar ada satu handphone ya. Mungkin teman-teman pernah ditanya, kalau harga Apple itu sekarang berapa? Yang rata-rata aja deh. Misalkan apa sih? Yang mungkin sekitar 15 jutaan ya. Mungkin ya, yang paling bawah itu. Seri berapa? 7 juta ada, Pak. Itu berapa sih? Itu yang seri apa itu? Seri 7 juta ya, oke ya. 11. Iya. 11 ya. Baru ya, apa second itu? Baru, Pak. Nah, oke. Coba tebak teman-teman. Berapa biaya produksinya? Barang itu udah sampai di sini. Kira-kira lah. Jadi, kurang lebihnya itu dia membuat estimasinya Mas Aldo ya. 20 kali HPP. Sampai 30 kali HPP. Jadi kalau misalkan harganya 7 juta, dia untuk biaya produksinya itu di kisaran di bawah 500.000. Oke, jangan handphone. Kita ambil produk susunya Mas Aldo aja ya. Ini kan karena Mas Aldo bicara sebagai praktisi ya. Jadi mau ya buka-bukaan aja. Teman-teman pernah cari susu kambing etawa bubuk 200 gram? Coba sekarang browsing. Itu di website ya, yang ada yang mulai harganya 30.000, ada yang 40.000, bahkan ada yang 125.000. Ukuran 200 gram. Berapa tahu nggak teman-teman biaya HPP belinya? Sudah dalam bentuk kardus, sudah di merek dagang kita kalau teman-teman mau misalkan menjadi distributor ya. Harganya itu Rp7.000 per box. Padahal pada saat di lapangan itu dijual dengan harga kurang lebih 50.000. Berarti berapa itu? Hampir kurang lebih 7 kali HPP ya. 7 kali lipat, Pak, ya. Nah, poinnya maksudnya paham nggak dari sini teman-teman? Jadi ketika kita punya produk, itu ketika pricing itu kita udah mengukur. Kita kan mau menggunakan jaringan distribusi. Ada distributor, ada reseller, ada bonus, dan sebagainya. Katakanlah biaya belinya 10.000. Biaya operasional kantor katakanlah 10.000, berarti 20.000. Terus keuntungan 30.000. Yang lainnya kan dilempar ke jaringan distribusi. Nah, mudah-mudahan teman-teman menangkap maksudnya Mas Aldo. Jadi produk-produk consumer good yang ada di lapangan itu, Anda bisa bayangkan, dia dari pabrik dikirim menggunakan truk besar ke distributornya ya. Kemudian dari distributornya dikirim lagi menggunakan box kecil dan sebagainya. Kenapa bisa begitu? Karena mereka sudah memperhitungkan biaya harga yang sangat rinci. Nah, ini berbeda dengan kebiasaan kita, teman-teman. Biaya produksinya udah menghitung harga saja kan kadang-kadang kita ngasal. Mungkin nanti kan ada sesi food cost, menghitung biaya harga produksi ya.
Nah, nanti Mas Aldo akan sharing, tapi nanti tak sesuaikan dengan produknya teman-teman. Jadi maksudnya kalian nggak ngawang-ngawang. Nah, makanya ketika kita menghitung biaya harga itu betul-betul dikalkulasi sehingga ini bisa membiayai jaringan distribusi kita. Bukan cuma sekedar ini harga rice ball biaya produksinya 7.000, biar kita laku kita jual 7.500 misalnya. Ya berat lah. Ya kayak punyanya coffee shopnya temennya Mas Aldo, temennya adiknya Mas Aldo. Dia dengan gempuran sekarang kan ada namanya minuman teh. Saya kaget tuh ada minuman teh harganya 2.000 dan menjamur di mana-mana. Tadinya saya kira ada namanya harga teh 5.000 gitu ya. Sekarang jadi 2.000. Ya pasti dia nggak bisa menghitung. Kalau dia dari sudut pebisnis akhirnya, dia nggak bisa menghitung bagaimana dia membangun jaringan distribusi. Karena biayanya kan minim sekali. Nah, itu mudah-mudahan dengan teman-teman memahami tipe distribusi ini, teman-teman bisa mengkalkulasi baiknya saya di harga berapa. Dan ini bukan masalah murah atau mahal. Nah, oke. Setelah tadi mudah-mudahan masalah biaya harga harus dibawa kendali kita. Jangan di luar kendali kita. Karena kalau teman-teman punya bisnis dan harga itu teman-teman nggak bisa mengendalikan, itu ya masalah waktu aja, pasti akan bangkrut ya. Kemudian sekarang kita masuk ke tahapan pengembangan distribusi channel. Ya. Saya coba nanti teman-teman boleh bertanya lagi ya. Yang pertama kita harus menganalisa situasi. Siapa target pasar kita? Produk kita apa? Pesaing kita siapa? Faktor lingkungan yang relevan. Nah, saya berharap teman-teman ketika membuat sebuah bisnis ya, itu juga betul-betul harus memahami siapa sih customer kita. Karena dengan kita memahami customer kita siapa, kita jadi tahu oh paling tepat itu distribution channelnya menggunakan apa, gitu ya. Jadi contohnya misalkan, jadi susu kambingnya Tawa itu, Mas Aldo tahu bahwa temennya Mas Aldo sesama yang ini kompetitor gitu ya, 1 bulan itu mengirim hampir 2 kontainer yang 50 feet itu loh teman-teman, ke Aceh. Bisa kebayang ya teman-teman kos ininya dan sebagainya. Berarti hampir kurang lebih 200.000 box ke Aceh. Nah, kenapa kok Aceh sangat tinggi gitu ya? Aceh itu kan sangat permintaannya tinggi banget terhadap susu kambing itu. Mas Aldo mulai berpikir, oh ini targetnya siapa dan sebagainya. Nah, dengan kita mengetahui targetnya kita mulai berpikir membentuk satu jaringan yang tepat melalui area Sumatera. Mulai dari Lampung sampai ya Sumatera Selatan dan sebagainya. Ya. Kemudian menetapkan tujuan yang kedua. Jadi teman-teman harus menentukan tujuan yang ingin dicapai dengan distribution channel. Kalau bisa diantar sendiri, kenapa saya harus menggunakan jasa orang lain? Kenapa saya harus menggunakan platformnya orang lain? Nah ini harus jelas. Jangan sampai kita salah dalam mengidentifikasi tujuan. Kemudian evaluasi pilihan, tulis satu-satu. Saya jualan rice ball. Kalau saya jual sendiri, konsekuensinya apa? Benefitnya apa? Kalau saya jual lewat platform, konsekuensinya apa? Benefitnya apa? Itu ditulis satu persatu.
Jadi jangan cuma dibayangin ya teman-teman, dibikin satu tabel analisa itu. Kemudian setelah melakukan evaluasi, kita milih kira-kira mana nih saluran distribusi yang paling murah, paling layanannya paling bagus, paling relevan dengan tujuan kita. Nah, kemudian setelah itu kita implementasikan. Oh, kita sudah oke, aku akan menggunakan platform apa gitu. Karena kan tadi rice bowl ya. Saya nggak tahu nih rice bowl-nya udah jalan apa belum ya, ataupun cateringnya ya. Nah, kemudian setelah kita sudah jalanin, kita tetap harus evaluasi dan dikendalikan. Ya, teman-teman mungkin tahu ya, bagaimana kita salah satu konsekuensi ketika kita menggunakan e-commerce. Pada saat kita pertama kali main nggak ada kompetitor, tetapi seiring dengan waktu, kompetitornya jadi sangat banyak. Tiba-tiba muncul dan sebagainya. Tiba-tiba banyak kendala, pengirimannya berantakan, nggak sesuai dengan waktu dan sebagainya. Nah, hal yang seperti itu yang nanti kita harus dievaluasi. Nah, terkait dengan tahapan pengembangan ini, ada pertanyaan teman-teman? Teman-teman mulai berimajinasi terhadap produknya teman-teman ya. Jadi teman-teman punya gambaran, oh nanti kalau produknya saya kurang lebihnya bagaimana-bagaimana. Silakan teman-teman, ada tambahan masukan enggak sebelum saya masuk ke sesi berikutnya? Nah, ini nanti saya minta di pertemuan berikutnya masing-masing kelompok ya. Saya hanya 1 menit 2 menit lah. Kelompok 1 nanti distribution channel-nya mau seperti apa gitu ya. Alasannya seperti apa. Itu nanti tolong disiapkan jawabannya dan dipresentasikan ke Mas Aldo ya, teman-teman. Baik, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi apa saja yang harus diperhatikan ketika kita itu memilih saluran distribusi? Jadi yang pertama adalah karakteristik produk. Tadi kan Mas Aldo sempat bolak-balik ngomong, hebat itu ya, yang usahanya snack gitu ya. Anda teman-teman bayangin tuh kerupuk gitu ya. Kerupuk, bisa nggak ya kerupuk itu di-develop? Misalkan apa namanya, kerupuk itu dijual ke seluruh Indonesia. Kerupuk itu kan kendalanya adalah barangnya banyak, harganya murah. Terus untuk di scale up menjadi inovasi produk dan sebagainya kan agak rumit juga. Maka distribusi produk kerupuk ya selalu begitu. Selalu dari produsen, nanti dia punya sales keliling ya. Tapi kalau dia dibawa keluar kota dan sebagainya akan kesulitan. Satu produsen dibawa keluar kota nggak kebayang itu ngangkut kerupuk kayak apa gitu kan. Nah ini sebetulnya juga mirip-mirip sama snack itu. Nah maka inovasi yang ada sekarang kalau saya amati ya, perusahaan kerupuk ini sekarang dia mulai menjual kerupuk siap goreng. Jadi kerupuk yang kecil-kecil itu di packing, kemudian pendistribusiannya kan melalui jaringan distribusi ya. Nah, jadi yang pertama teman-teman harus paham betul rice bowl yang saya mau jual gimana, mudah tumpah enggak, bagaimana apa namanya penyimpanannya, pengemasannya dan sebagainya. Nah, yang berikutnya adalah karakteristik pasar. Apakah rice bowl ini mau lokal, artinya dalam kota, ataukah bisa ke kota tetangga ataupun apa? Siapa konsumen kita, perilakunya bagaimana gitu ya. Nah, ini teman-teman apa namanya harus bisa memahami ini. Kemudian nanti strategi pemasarannya.
tujuan pemasaran dan positioning merek perusahaan. Artinya begini, teman-teman kan baru, apakah produknya udah lama, apakah teman-teman produknya udah dikenal orang dan sebagainya, ataukah baru. Nah ini nanti tentu berbeda dalam menggunakan saluran distribusinya. Nah yang berikutnya adalah tentu adalah kemampuan kita. Apakah kita punya uang, ataukah punya apa, dan sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah pertimbangan hukum dan peraturan. Nah, di sini Mas Aldo mau cerita pengalaman Mas Aldo ketika Mas Aldo itu punya produk susu. Pada saat itu Mas Aldo berpikir bagaimana caranya agar produk Mas Aldo itu dijual ke salah satu gerai minimarket. Wah. Nah, minimarket ini kan satu wilayah saja dia punya 500 gerai ya. Dan konon katanya, konon ini, konon katanya. Jadi kalau dijual melalui gerai ini, wah produk kita jadi enak kan. Kita cuma tinggal dropping ke area pasaran dia, kemudian dia yang akan membagikan dan sebagainya. Nah, kelihatannya kan enak ya. Wah ini enak, berarti produk saya nanti akan ada di supermarket, di minimarket, dan sebagainya. Ternyata teman-teman, setelah Mas Aldo akhirnya datang tuh ke kantor pemasarannya dia, dan disuruh presentasi. Pertama, dari karakteristik produk, Mas Aldo memenuhi syarat. Jadi, packagingnya bagus, kemasannya kuat, dan sebagainya. Memenuhi aspek itu. Tetapi ketika kita masuk ke karakteristik pasar, dia mulai bertanya, kalau susu sapi banyak, Mas. Tapi kalau susu kambing enggak. Si manajernya bilang begitu. Artinya dia menyadari bahwa permintaan itu nggak ada gitu. Ya artinya nggak jarang. Makanya kalau di minimarket tuh susu kambing tahu bubuk jarang gitu ya. Nah kemudian dia cerita lagi. Nah karena tapi terserah Mas mau tetap majang produknya di tempat saya atau enggak itu. Akhirnya kan Mas Santo tanya, oke kalau kita tapi udah diberi gambaran, Pak ini permintaannya jarang produknya jarang. Nah terus akhirnya dia cerita, ini kalau memajang biaya setahun bayar apa ininya untuk bayar pemajangannya aja itu berapa puluh juta. Gitu. Jadi kita harus sewa rak ya. Kemudian harus ada biaya A, B, C, D. Mas Aldo kaget tuh. Ternyata nggak seindah yang saya bayangin. Gitu. Tadinya kan saya pikir konsinyasi aja loh. Gitu. Ternyata nggak begitu. Ternyata ada kos biaya yang begitu banyak. Yang mau nggak mau. Kalau begitu berarti Mas Aldo salah dalam menentukan pricing produknya Mas Aldo. Karena nggak kuat. Nah, ya tadi udah memperhatikan keuangan. Terus yang berikutnya, minimal kita harus punya kemampuan berapa ribu jumlah dan sebagainya. Ya singkat cerita itu kurang pas. Ya. Nah, apa namanya? Sama ya, sama seperti tadi. Jadi ini kisahnya Mas Aldo. Nah, seiring itu kan Mas Aldo zaman dulu ya, zaman waktu Facebook masih baru-baru. Mas Aldo dapat cerita dari apa namanya teman sebelah temannya Mas Aldo waktu perjuangan itu. Dia itu sama, salah satu produk unggulannya adalah susu kambing tawa bubuk. Dan Mas Aldo cukup surprise kemarin ketika dapat cerita bahwa biaya iklan dia 1 bulan 22 miliar teman-teman. Kaget aku. Jadi dia biaya iklan dia di media sosial itu 22 miliar. Jadi udah kebayang berapa omsetnya ya. Nah, artinya apa? Ternyata dia tidak menggunakan model distribution channel yang menggunakan minimarket, supermarket. Enggak. Dia menggunakan platform e-commerce. Satu.
dia membentuk satu jaringan. Berarti kan ada yang dia modelnya B2C, tapi dia melalui e-commerce, dia buka toko-toko online sendiri. Kemudian ada juga dia membentuk distributorship, ada, dan sebagainya. Nah, dan ini memang kondisi saat ini sangat memungkinkan ya, teman-teman. Inilah yang kenapa kita industri untuk menggunakan jaringan toko-toko dan sebagainya itu dianggap boros gitu ya. Karena kita harus membayar jaringan tersebut. Nah, sekarang yang direct selling yang menggunakan e-commerce itu dianggap lebih efisien. Meskipun tadi kalau mau dapat uangnya miliaran tadi temannya Mas Aldo konon katanya ya, saya karena belum pernah tanya langsung ke dia, itu dia biaya iklannya 22 miliar. Dan teman-teman mungkin pernah lihat channelnya, dan dia juga menggunakan endorse salah satu artis yang besar ya. Dan mungkin teman-teman coba cari di YouTube kan juga ada ya. Orang yang jualannya cuma panci ke Cina dan dia iklannya 2 miliar per bulan. Nah, ini sangat memungkinkan untuk itu. Nah, oleh karena itu teman-teman, saluran distribusi apa yang kita mau gunakan itu harus berdasarkan perencanaan yang matang dari awal, evaluasi yang matang dari awal, nggak cuma asal aku mau menggunakan cara yang seperti mereka itu nggak bisa. Nah, sekarang kita masuk ke sesi kedua ya. Di sini ada kita menggunakan namanya wholesale intermediaries atau perantara itu ya, perantara ya. Jadi di perantara ini tadi mungkin sebagian sudah dijelaskan. Nah, sekarang Mas Aldo mau bicara tentang wholesale intermediaries. Jadi kita akan bicara wholesale intermediaries itu apa? Secara umum adalah perantara grosir yang menghubungkan produsen dengan pengecer. Nah, tadi sebetulnya udah diceritain ya. Tetapi ini agak sedikit berbeda dengan tadi. Nah, peran penting dalam rantai pasokan itu yang pertama adalah dia itu mengumpulkan produk dari berbagai produsen. Kemudian menyimpan dan mengelola persediaan. Nah, ini biasanya kalau di daerah mungkin biasanya nyebutnya distributor ya, perusahaan distributor. Nah, jadi perusahaan distributor ini dia bekerja sama dengan prinsipal atau produsen. Kemudian dia punya gudang di berbagai kota gitulah. Nah, dari kotanya itulah dia itu nanti mendistribusikan produknya itu ke pengecer. Nah, kemudian memberikan layanan tambahan seperti kredit, pemasaran, dukungan penjualan. Nah, di beberapa kota itu ya, ada beberapa perusahaan yang dia itu orang kalau biasa ininya ya menyebutnya distributor tunggal gitu. Tetapi ini prinsipnya dia adalah perantara grosir. Nah, biasanya dia itu perusahaan ini itu dia punya gudang, kemudian dia punya tim sales, punya mobil, kemudian memang dia juga punya cukup kemampuan keuangan. Nah, apakah produknya Mas Aldo bisa coba begitu? Ya, Mas Aldo salah satunya adalah menggunakan metode itu. Nah, waktu itu kalau nggak salah di Tangerang, di mana ya? Tangerang Selatan lah Mas Aldo. Jadi cuma ya itu teman-teman, harga, biaya, dan kalkulasi pricing-nya itu harus diperhitungkan betul agar tujuan marketing kita sampai. Kemudian yang kedua, karena dia punya jaringan yang cukup banyak kan berarti produknya harus dalam jumlah yang sangat banyak ya. Nah, ini yang di wholesale intermediaries atau ya mungkin perantara lah ya, perusahaan perantara. Kalau di jaringan-jaringan itu nanti dia distributor tunggal. Nah, nanti kita akan ada seperti kasus ya. Kemudian manfaatnya tentu ya dia kan sudah punya pasukan, dia sudah punya gudang, dia sudah punya jaringan, data toko-toko, dan bahkan mungkin sampai ke konsumen dia udah punya. Nah, kita nggak pusing-pusing lagi ya. Nah, terus kalau bagi konsumen ya jelas lah, mereka kan sudah punya jaringan
sampai ke pelosok-pelosok ya. Jadi lebih mudah bagi konsumen gitu ya. Nah, kemudian tantangannya nih. Jadi tantangannya kelihatannya mereka punya jaringan, punya sales yang banyak gitu ya. Tetapi belum tentu juga efektif karena dia akan bersaing dengan pengecer online. Mungkin teman-teman saat ini tahu lah ya, e-commerce kayak apa gitu ya. Nah, makanya ketika teman-teman mau memutuskan untuk bekerja sama dengan mereka harus dipikir 2 kali. Salah satunya adalah ada namanya biaya operasional. Kemudian biasanya mereka akan minta, saya harus dapat harga yang paling murah dan sebagainya. Nah, kalau kita nggak kuat ya rugi-rugi, malah bangkrut kan. Kemudian salah satu tantangan yang paling berat ya dari model seperti ini adalah dia nggak agile gitu loh. Dia nggak bisa ketika kita nggak cepat berubah ketika ada perubahan tren pasar. Yang pada akhirnya produk malah nggak laku dan sebagainya karena tren pasarnya berubah. Dan itu salah satu yang mungkin menjadi kesulitan. Baik teman-teman, saya tadi bicara tentang distributor dan wholesale ya. Ini sih ada beberapa referensi ya, tetapi tidak bisa diambil alih dengan bahasa kita itu tidak bisa serta-merta kita, oh ini bedanya antara distributor dengan wholesale itu begini, nggak bisa begitu. Ada beberapa hal yang membedakan. Salah satunya adalah fungsi atau tujuan. Jadi dia ini sama-sama terhubung dengan terhubung dengan pabrik ya, produsen. Nah, tetapi mungkin secara kapasitas kan mungkin harus besar. Tapi kalau wholesaler itu dia jumlahnya cukup banyak. Nah, kemudian dari sisi penyimpanan, dari customer, dari jumlah sales, logistik dan industri. Nanti teman-teman saya akan share secara teorinya ya. Tapi ini kita mau bicara tentang studi kasusnya. Oke, sebelumnya Mas Gofar, kita sampai jam berapa? Biar nggak salah ini. Sampai 12.30 nggak apa-apa. Atau Oke, kalau saya 12.10 udah selesai juga tidak masalah. Iya. Oke, Mas Aldo manut saja ya. Artinya nanti karena ini sholat duhur, Mas Aldo izin melanjutkan ya teman-teman. Oke, saya akan coba nanti kita coba studi kasusnya teman-teman ya. Tapi ini untuk gambaran teman-teman dulu secara teori bagaimana. Jadi anggap aja kita pengen mempelajari tentang distribution channel mie instan Indomie gitu ya, yang paling umum lah. Jadi kalau Mas Aldo kan juga penggemarnya Indomie ya, bikin juga nggak pernah bisa gitu ya. Tapi ada temennya Mas Aldo itu mengembangkan mie instan dari ketela pohon. Itu juga saat ini juga bagus karena dia udah ekspor ya. Karena kalau dia bermain lokal ternyata nggak kuat. Nggak kuatnya kenapa? Harganya. Artinya secara manufacturing nggak bisa mengimbangi yang sudah kelasnya nasional. Jadi kita coba studi kasus ya. Ini akan lebih banyak memakan waktu kita diskusi. Nah, yang pertama adalah bahwa distributor nasional adalah PT Indofood Sukses Makmur itu memiliki jaringan distributor nasional yang luas yang mencakup seluruh wilayah Indonesia. Artinya dia sudah nasional ya. Bahkan kan di beberapa negara dia juga bangun pabrik. Nah, kemudian distributor nasional ini bertanggung jawab untuk mendistribusikan produk Indomie ke distributor regional dan agent. Jadi dia itu punya jaringan distributor ya. Mungkin kalau kerjasama dengan produk-produk Indofood di tiap kota-kota besar dia itu udah punya. Nah, sebelum sampai ke kota itu dia punya namanya distributor regional. Berarti kan ada di provinsi mungkin lah ya. Tapi bukan berarti harus provinsi ya. Bisa jadi di satu provinsi dia punya beberapa distributor regional karena saking besarnya. Nah, ini
secara umum dia bertanggung jawab mendistribusikan ke kota-kota. Nah, kemudian nanti ada agen dan sebagainya, sampai dengan pengecer. Bahkan Indomie ini kan juga merawat betul tuh Warmindo, bayangin ya. Artinya dia juga tahu bahwa ini Warmindo itu salah satu konsumen terbesarnya dia. Dan juga perantara produk itu dinikmati sampai dengan masyarakat. Makanya mereka sudah punya analisa juga yang secara lengkap. Nah, kemudian coba kita lihat ya, keunggulannya apa? Pertama, jaringannya sudah sangat luas. Jadi dia memikirkan bahwa gimana saya bisa menjangkau hampir katakanlah 200 juta konsumen. Dia harus bukan masalah pabrikasinya ya, tetapi bagaimana produk ini itu bisa sampai di pelosok, tentu dengan daya beli yang memadai. Mungkin teman-teman tahu ya, kalau di Afrika, kalau di YouTube itu harga Indomie rebus, harga yang belum direbus saja udah 15.000 ya. Kalau di sini mungkin masih 3.000-an. Nah, kemudian distribution channel yang mereka buat ya sangat efisien. Mereka punya kontrol. Artinya tidak sampai ada masalah di mana terjadi kelangkaan, ataupun kalaupun toh terjadi satu kesalahan, mereka itu bisa men-trace di mana titik kesalahannya. Produk quality-nya mereka betul-betul, kalau ada sesuatu ya, misalkan mungkin kadaluarsa dan sebagainya, itu bahkan mungkin bisa ketahuan. Nah, tantangannya teman-teman memang nggak mudah kalau teman-teman bicara inflasi harganya Indomie. Saya masih ingat juga kan, mereka itu apa namanya pasti sangat hati-hati ketika membuat satu harga. Salah satunya tentu adalah persaingan. Tentu kan kalau Indomie ya bersaingnya dengan mie sedap misalkan. Terus mungkin teman-teman nanti sekali tempo apa namanya, ada satu mie instan yang katanya lebih apa brand positioningnya dia mengatakan sehat, tapi memang harganya lebih mahal gitu ya. Anak Mas Aldo juga konsumsi itu. Dan ini juga kalau tidak diperhatikan betul akan menjadi satu persaingan yang luar biasa. Nah, salah satu yang diperhatikan adalah distribution channel ini. Apakah dia akan membangun sendiri, ataukah nebeng, ataukah dia cuma apa istilahnya ya sesuai kemampuannya aja. Nah, ini yang mereka harus perhatikan. Baik teman-teman, kemudian saya coba bagaimana dengan produk-produk kita, ya. Jadi kita kan mestinya punya produk rintisan. Ini sayangnya Mas Aldo, kenapa kok produknya itu catering semua ya? Nggak ada satu produk yang apa namanya, nggak ada satu produk yang istilahnya bukan yang agak sedikit tahan lama lah ya. Tapi ini makanya tadi Mas Aldo sebetulnya berpikirnya ke arah sana, tapi ya oke lah, nggak masalah. Tapi kita coba kupas ya. Ada namanya produk, anggap aja namanya keripik pedas. Jadi misalkan Mas Gofari bikin keripik lah ya. Nah, bagaimana distribution channel yang memungkinkan? Yang pertama adalah penjualan langsung. Iyalah. Melalui bazar, melalui event-event ataupun apapun itu ya. Atau yang kedua adalah menjual melalui toko online, melalui media sosial ya, dan sebagainya. Jadi mungkin teman-teman membangun toko sendiri, punya website. Jadi toko online kan berarti, karena sekarang media sosial juga ada toko online-nya ya. Kalau website kita kan bisa custom juga ya. Nah, apa namanya, itu pinter-pinter. Nah, ini dirancang nih. Oh, ini berarti penjualan langsung, kedua kita bikin online. Nah, yang ketiga yang memungkinkan adalah marketplace. Marketplace kan nggak semua ya. Ada Shopee, ada GoFood, GrabFood. Nah, kalau responnya teman-teman yang memungkinkan semua ya. Tetapi kalau yang untuk
Ini yang paling ini yang foodnya ya. Jadi dia tidak bisa ditaruh di apa namanya istilahnya pengiriman jarak jauh. Meskipun Mas Aldo pernah nyoba itu dulu ada produk apa ya bandeng frozen ya ataupun saya lupa mendoan atau apa. Itu ada pengiriman yang dia menggunakan jasa 24 jam. Tapi kayak kayak apa itu kalau misalkan rice bowl itu dijual dalam waktu 24 jam ya, bau gitu. Nah, tidak menutup kemungkinan juga teman-teman bisa membuka jaringan reseller. Jadi dia bisa bekerja dengan reseller di Jakarta, di Jogja, di tempatnya teman-teman bekerja ya. Anggap aja ini mereknya kan keripik tempenya Mbok Ijah gitu ya, Mas Aldo. Nah, kemudian karena ini keripik ya teman-teman, masih memungkinkan. Jadi wilayahnya mau mana nih, mau Jogja, mau seluruh Indonesia. Tetapi ini juga punya kelemahan. Produknya itu cepat rusak gitu. Kalau terlalu nggak dikemas. Jadi dia butuh satu kemasan sekunder lagi kan ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, dan ada kemasan yang ketiga, bal itu ya, karton. Nah ini teman-teman harus dievaluasi betul. Nah kemudian tantangannya tentu nanti dihitung kalau nanti kemasan saya menggunakan distribution channel yang pengiriman ini, kos biayanya berapa, modalnya berapa, kemudian nanti dan sebagainya. Nah teman-teman, Mas Adu sangat berharap hal ini diperhatikan teman-teman ya. Nah, oke. Itu tadi bicara tentang distribution channel. Sekarang kita bicara tentang perusahaan yang tadi, wholesale intermediaries ya. Ada satu perusahaan namanya PT Sumber Bahagia. Gitu ya. Jadi anggap ini adalah bukan ini ya. Jadi dia itu perusahaan distributor terkemuka di Indonesia yang menyediakan berbagai macam fast moving consumer good ya. Jadi ini bisa jadi ya keripik-keripik tadi lah kepada pengecer di seluruh Jawa. Dan dia itu bekerja sama dengan ratusan produsen. Jadi dia nampung berbagai macam produsen, mungkin ada perjanjian eksklusif ya. Nah, bagaimana peranannya? Jadi si perusahaan ini itu mengumpulkan produk dari berbagai produsen. Jadi dia memiliki jaringan yang sangat luas dan memungkinkan untuk menawarkan ke pelanggan mereka. Jadi dia udah punya jaringan ya. Kemudian yang kedua, dia menyimpan dan mengelola persediaan. Jadi dia sudah punya sumber daya tempat penyimpanan dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga dia mengirimkan produk ke pengecer. Memberikan layanan tambahan bisa jadi berarti ada ngasih utang lah ya, ngasih pelatihan, ngasih apa untuk jaringan. Jadi dia sudah punya satu sistem pemasaran yang dia bisa diuji coba. Nah, itu contoh perusahaannya. Nah, nanti teman-teman saya berharap ya, jadi saya sih tadinya masih berharap teman-teman kalau bisa jangan catering semua nih, jadinya ini di catering semua ya. Nah, kalau bisa apakah memungkinkan ada produk lain ya, mungkin yang teman-teman punya. Nah, mungkin itu teman-teman sekarang kita diskusi ya. Diskusi biar asik. Mas Aldo bolehlah di on cam lah. Jadi Mas Aldo nggak aneh juga nih kalau ngomong. Teman-teman silakan. Karena kalau teman-teman nggak tanya nanti Mas Aldo yang nanya nih. Ya. Silakan teman-teman. Boleh buat pada on cam guys ya. Ya, sama ini ya Mas Gofari ya. Tadi saya tolong dicatat siapa yang bertanya ya. Nanti Mas Aldo laporkan poin plus buat Bu Dewi ya laporan tuh. Yang pertama tadi siapa ya Mas? Saya lupa Mas Gofari. Mbak siapa? Sheva Diaksa. Oh itu cowok Pak. Oh Mas Seva ya. Saya Iya. nanti laporin ke Bu Dewi nih. Seva Adiaksa ya. Oke. Apa namanya? Ada yang lain teman-teman? Yang mau ditanyakan. Ini Mbak Nafa Aurel Naswa. Ini kayaknya lagi duduk bareng.
Ini di mall apa di kampus? Nafa, Aurel, Najwa. Ada pertanyaan nggak? Silakan teman-teman. Paling kan Enggak, Pak. anak-anak paling kan anak-anak Nah, kebanyakan dari 4 kelompok itu kan catering apa ya? Apa mungkin ada ya. saran bisnis apa gitu? Ada Nah, syarat. maksudnya Mas Aldo begitu. Kan kalau kemarin kan ada yang merchandise gitu ya. Ada merchandise K-pop, terus ada lagi ini jadi catering semua ya, Mas Gofar ya. Ah, kira-kira ada ini enggak yang apa namanya? Eh, tadi kan yang jasa satu ya, bagus ya, jasa ya. Tapi kalau yang makanan ada enggak yang di develop yang lain? Silakan teman-teman, apa? Kita on cam aja, diskusi aja, diskusi secara ini, biar kita apa diskusinya nggak hambar juga ya. Mas Erza, kamu tadi produknya apa Mas Erza? Jasa, Pak. Jasa fotografi. Oke, Bukan ya? Erza. Oke. Mas, kamu kan tadi berarti udah punya gambaran ya untuk rencana distribution channelmu. Kamu kan jasa fotografi ya. Berarti kan selama ini sasaran teman-teman itu B2C ya, langsung ke konsumen ya. Benar, Pak. Oke. Mungkin nggak menggunakan alternatif yang lain terkait dengan produknya Mas Erza? Alternatif tuh maksudnya, Mas, kayak ini bukan, Pak? Misalnya kayak cara nyampainya gitu, kayak sosial media. Oke. Jadi begini, maksudnya begini. Hmm. Eh, pertama, Mas Aldo pengen tanya kamu, produknya kamu apa aja? Varian produknya? Varian produknya fotografi sih, Pak. Jasa fotografi itu biasanya kan bisa untuk pernikahan atau enggak graduation gitu, Pak. Pernikahan, terus apa lagi? Graduation atau mungkin Graduation, terus? oh, atau enggak ya buat kayak ada orang gitu foto buat sekolahnya atau apa gitu sih, Pak. Oke. Nah, kalau di pemotretan itu kan berarti banyak jenisnya sebetulnya ya. Ada wedding, ada graduation, ada sekarang yang lagi luar biasa, ada food photography, ya kan? Ada food photography, kemudian ada juga apa namanya? Mungkin kalau tadi pernikahan yang masuknya ke family juga ya. Nah, maksudnya Mas Aldo, selama ini kamu kalau jual produk itu apa? Platform yang kamu gunakan apa? Izin masuk, Pak, saya salah satu dari anggota kelompok itu, Pak. Ya, oke. Terkait platform yang digunakan sendiri, Pak, untuk brand awareness kita itu gunain Instagram, Pak, buat jadi mediator sosial medianya, sama untuk customer service sendiri kita gunain WhatsApp, Pak. Jadi biasanya customer itu nanya kayak price dan sebagainya itu via WhatsApp, dan mereka tahu brand kita itu dari IG sih, Pak, kayak gitu, Pak. Maaf ya, Pak, saya lagi di ini agak-agak di jalan soalnya. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nah, maksudnya Mas Aldo, berarti kan selama ini kamu menggunakan langsung ke konsumen ya. Jadi meskipun platformnya kan berarti ada apa namanya Instagram dan sebagainya itu untuk mencapai konsumenmu. Misalkan kan begini, eh, teman-teman. Jadi tidak menutup kemungkinan kamu kan bisa masuk ke satu target market yang berbasis komunitas, Elsa. Contoh,
Kalau tadi graduation mungkin ya nggak bisa apa-apa ya. Tetapi kalau misalkan kamu mengembangkan apa namanya wedding, kan kamu bisa bekerja sama dengan IO ya, jaringan IO. Kamu bisa bekerja sama dengan orang yang punya catering, jaringan catering pernikahan. Karena mereka yang nanti akan mencari marketnya kamu. Kemudian kalau misalkan food fotografi misalkan. Sekarang kan banyak asosiasi UMKM dan sebagainya. Nah, ini juga menjadi pihak yang mungkin bisa kamu kerjasama. Nah, tetapi tentu ada konsekuensinya. Ya, istilahnya kan ada afiliasi ya. Ada mungkin ada pembagian profit lah. Nah, ini yang nanti kamu harus karena kalau misalkan kayak wedding ya, wedding kan mungkin pertanyaannya pendapatan, kalau wedding bisa per bulan ya, per bulanan sekali belum. Nah, kalau yang harian itu saat ini itu jasa food fotografi, itu yang mungkin bisa di-develop lah istilahnya gitu. Kemudian nanti Mas Aldo sih sangat berharap misalkan ini kan teman-teman juga punya website simple ya. Kalau di fotografi sendiri ini udah ada website-nya atau belum? Untuk website sendiri belum ada sih Pak, baru melalui Instagram sama WA aja. Karena sebenarnya gini sih Pak, salah satu problem yang dihadapi sama kita sendiri itu Pak, kurang SDM. Jadi untuk kayak ngelola website dan sebagainya itu ya belum ada orangnya gitu loh Pak. Jadi untuk kita nyambah ranah lain seperti itu fotografi juga kita belum berani karena itu sih Pak, masalah kuantitas SDM aja. Gitu sih Pak sebenarnya. Iya. Berarti saat ini yang dari satu kelompok yang udah bisa jago moto siapa? Muhammad Nuku Hamka Pak. Oke. Sama semuanya punya keahlian basic fotografi sih Pak, cuman yang benar-benar advance kalau menurut kita itu Nuku Pak, Nuku Hamka. Kalau perlengkapannya gimana? Nah, untuk perlengkapan sendiri juga Sewa masih atau banyak bagaimana? kurang Pak. Untuk kayak hal-hal yang kayak kamera dan sebagainya baru Nuku doang sih Pak yang punya. Sisanya belum. Jadi kayak ya emang kekurangan masih banyak banget kurangnya sih Pak dari segi SDM maupun segi device sendiri atau asetnya lah gampang gitu Pak. Oke. Ya, ya, ya. Nah, nanti yang di land canvas-nya kamu lengkapi ya, Rifki dan teman-teman ya. Yang kemarin Mas Aldo share ke temannya Mas Gopari ya. Jadi nanti kita bisa punya gambaran ke depan nih seperti apa. Oke, untuk Sedikit Pak, kemarin kelompok kita kan sempat kayak ngebahas terkait BNC itu ya Pak, kanvasnya. Nah di situ ya, ada poin yang mencantumkan Simetrix Pak. Dan setelah kita telusuri, sebenarnya Simetrix sendiri itu kan diukur dari KPI ya Pak. Nah itu bentuknya biasanya kriptografi atau grafik gitu Pak. Dan bukan angka atau teks biasa. Nah itu kita penulisannya gimana ya Pak di dalam BNC sendiri? untuk kimetrik deh ya. Iya Pak. Sebentar, coba diulangi lagi. Mas Aldo agak keputus-putus tadi. Oh ya maaf Pak, sorry ya Pak kalau suara saya nggak terlalu kedengeran. Jadi kalau itu kan simetris kan bentuknya angka atau grafik ya Pak. Nah kita bingung pada saat kita cantumin ke teks itu bentuknya kayak gimana Pak? Oke. Nah, kemarin itu memang Mas Aldo kan kenapa itu sih kan sebetulnya format kanvas biasa ya. Jadi biasanya kan mungkin teman-teman tahunya BMC ya, Business Model Canvas. Kenapa sih Mas Aldo memutuskan pakai land canvas gitu ya? Karena itu asumsinya memang ini usaha rintisan. Kalau di Business Model Canvas kan adalah bisnis yang memang sudah mungkin running lama gitu ya. Ya nanti bisa disesuaikan sih Mas Rifki. Nanti coba Mas Aldo kasih panduannya ya. Artinya nggak harus yang bagi Mas Aldo yang penting teman-teman tuh paham tentang alur bisnisnya teman-teman. Know your business gitu ya. Oh, kondisinya begini. Nah, kalau ada hal-hal yang saat ini belum dilakukan, bukan berarti terus nggak ada. Teman-teman boleh berimajinasi tuh. Boleh lah. Oh, nanti yang akan dilakukan tuh kayak apa? Itu yang jadi nggak harus yang sudah dilakukan ya. Kalau yang sudah dilakukan, saya pikir teman-teman nggak ada yang udah jalan.
Itu nanti dilengkapi ya Mas. Tapi nanti Mas Aldo akan kasih panduannya biar bisa semuanya. Oke, Baik, Ustaz. Terima kasih makasih banyak. Mas Rifki. Saya mau masuk ke kelompok 2 dong, Mbak Amanda, Mbak Anda Safrinaya, ada nggak? Dan teman-teman, Mbak Amanda ada nggak Mbak Amanda? Yang masuk kelompok 2 ada yang bisa mewakili? Naila, Dini, Rajwa Siti, Rastania, Al Khairina, dan Firda, ada? Di sini ada teman-teman yang kelompok 2. Teman-teman yang kelompok 2 ada? Ada, Pak. Iya, Pak. Pak, izin mic-nya di mute. Oke. Mbak Dini bisa on cam sebentar? Biar Mas Aldo ngobrolnya kayak nggak ngobrol sama patung nih. Nah, kamu udah diskusi belum sama kelompokmu Mbak Dini? Yang terlalu diskusi banyak-banyak enggak, Pak. Tapi udah mulai nanyain bagaimana produk kami itu, Pak. Packaging dari packaging sampai nama brand. Nah, brandnya apa jadinya? Rich Brand. Brandnya apa? Brandnya kami itu masih yang mikirkan produknya yang mau dipasarkan itu Rich Ball. Nah, isinya itu apa gitu, Pak? Ya, Selain kan sekarang Rich Ball itu cuma nasi, ayam, dan sambal. Nah, kami mau memikirkan varian yang lain, Pak. oke. Nanti kamu diskusikan ya brand itu ya. Ini produknya mau rice ball beneran atau mau yang lain? Mungkin yang lain, Pak. Itu masih pilihan, Pak. Tapi berarti minggu depan harus sudah punya gambaran ya. Iya, Pak. Oke, karena ini udah minggu kedua nih. Oke, Mbak Dini. Kemudian yang kelompok 3, Mas Muhammad Arik Iqbar, Nazwa, Rangga, Nabil, Raffi, Rafani, Nafa, Aurel. Bisa on cam, Mas Aldo dibantu. Biar Mas Aldo nggak ngomong kayak sama tembok nih. Coba yang kelompok 3 di on cam sebentar. Mas Arik Iqbar ada nggak? Sama Najwa Zahrina. Iya Pak, ini Pak kelompok 3 Pak. Kelompok 3 ya. Ini usahamu udah jalan, bisa di on cam nggak? Bisa di on cam nggak? Ada yang on cam nggak? Apa, Pak? Halo Pak. On cam. Usahamu udah jalan belum, Mas Rangga? Udah jalan sih. Yang jalanin siapa? Ini sebenarnya produk teman saya Pak. Salah satu kelompok 3 juga Pak. Jadi punya usaha mamanya. Ya. Ya, tentu. Oke. Nanti untuk clean canvasnya bisa dilengkapi ya, Mas Rangga.
Untuk clean canvasnya bisa dilengkapi ya. Tapi ada beberapa ini Pak, Oke. Ya, ini agak sedikit putus-putus ya, teman-teman. Oke. Mas Gofari di grup WA ada ya, Mas Gofari ya? Atau ada nggak? Kenapa? Di kelas ini ada grup WA nggak? Ada Oh, ada ya. di kelas Nanti A. gini aja, Mas Aldo minta tolong di semuanya ngelengkapin minimal untuk distribusi channelnya ya, yang mau digunakan di bisnisnya. Nanti kalau misalkan ada kendala, Mas Aldo di WA aja nomornya. Itu ya, Mas Gofari ya. Ini maksud Bapak untuk layout kanvasnya ya? Ya, biar nanti kita jadi tahu nih minimal oh ini teman-teman kendalanya apa di menentukan apa namanya distribusinya dan sebagainya. Sampai dengan sesi nanti berikutnya ya. Oh, soalnya untuk minggu lalu saya nangkepnya layout kanvasnya itu dipresentasin hari ini. Oke, ya enggak apa-apa. Nanti makanya ternyata kan masih banyak yang belum belum buat tuh, belum selesai ya. Nah, nanti eh, sebelum minggu depan dikirimkan ke Mas Aldo aja ya, masing-masing kelompok ya, biar Mas Aldo bantu untuk lengkapi gitu ya. Oke ya, Baik. saya pikir kalau nggak ada pertanyaan cukup dulu enggak apa-apa. Tapi nanti Mas Aldo minta mungkin berarti maksimal hari Sabtu ya teman-teman dikirim ke Mas Aldo, hasilin kanvas itu, kemudian nanti panduannya coba Mas Aldo lengkapi juga. Mungkin itu dari Mas Aldo, Mas Gofari, kita foto dulu laporan. Semuanya on cam ya teman-teman. Boleh buat yang lain on cam ya? Erza, mana Erza? Farel? Rifki? Nunggu. Ya, 1, 2, 3. Boleh sekali lagi. 1, 2, 3. Oh ya sudah Pak. Udah ya. Baik, teman-teman, ini kita sudah masuk ke sesi kedua ya, terkait dengan saluran distribusi. Nah, kita nanti akan masuk ke sesi berikutnya. Mas Aldo sih berharap ke depan teman-teman betul-betul luangkan waktu ya untuk belajar ini, sehingga nanti paling tidak pada saat nanti teman-teman presentasi itu tidak ada yang missing. Makanya nanti tolong untuk yang link canvas itu, Mas Aldo dikirimkan ke Mas Aldo, meskipun tidak sempurna, nanti Mas Aldo kasih catatan. Nanti harapannya bisa disempurnakan lagi. Mungkin itu dari Mas Aldo. Terima kasih atas waktunya. Saya mohon maaf bila ada kurang-kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih Mas Aldo. Bye-bye Pak.